Yang rugi yang tidak terlibat dalam kegiatan itu. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya, jadi kita ini sebenarnya hanya ngajak aja. Kita ngajak teman kita, yuk ngaji, yuk. Kita nggak ngaji maupun ngaji, tidak terpengaruh terhadap pengajian. Pengajian tetap jalan terus. Yang kalau sudah bicara majelis tersebut, fakih, apa yang terjadi? Tadi Ustaz sampaikan, kalau sudah terjadi namanya majelis dzikir, majelis ilmu Allah, maka pada saat itulah terjadi peristiwa yang dahsyat, yang enggak kebayang oleh kita. Bayangin, maaf ya, kalau lagi ngaji gini, tiba-tiba datang satu rombongan ke sini, misalkan memenuhi dan memadati masjid ini. Kamu mau ngapain di situ? Hah? Kalau sedang ngaji begini, tiba-tiba dari atas tuh datang satu rombongan yang memenuhi masjid ini ngikut ngaji. Apa yang bakal terjadi? Hah? Apa yang bakal terjadi dengan kalian? Wah, kalian kaget. Padahal ada malaikat yang jauh lebih sudah mendahului. Bukan lagi rombongan manusia datang ke tempat ini sekarang ini, anak-anakku sekalian, kalau kalian sadari di majelis ini sudah hadir ribuan malaikat, mungkin ratusan ribu malaikat yang meliput kita minimal 2 kali lipat kalian. Minimal tuh. Siapa? Malaikat apa? Malaikat apa? Raqibun dan atidun. Minimal itu. Tapi sudah dijelaskan oleh Nabi, tidaklah berkumpul suatu kaum dalam rangka zikir pada Allah atau yasluna kitab Allah, mereka membaca kitabullah, melainkan diliput oleh malaikat. Illa nazalat alaihimus sakinah. Pertama, turun kepada mereka itu ketentraman. Yang kedua apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliput oleh rahmat Allah. Ya Rabb. Ini yang sering kita lupakan tuh Bu Nisa. Saya juga sering lupa. Kalau saya lagi lupa dengan hadis ini, maka motivasi saya menurun. Bu Nisa. Tapi pastikan kalau Bu Nisa ingat dengan hadis ini, itu pengajian kita ini diliput oleh para malaikat. Wahafathumul malaika. Kan begitu. Hadis sahih menyatakan diliput oleh para malaikat Allah. Dan yang terakhir, وَذَكَرَهُمُ fi man indah. Bayangkan kita ini sedang diabsen, disebut-sebut oleh Allah di kalangan makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh ngabsen kita tuh Hana. Oh, itu namanya Hana. Itu siapa? Oh, itu namanya Sucita. Itu siapa namanya? Itu namanya Kaila. Itu siapa? Di apa? Di absen satu persatu, bayangkan. Jadi anak-anakku sekalian, suasana seperti ini penting dihadirkan oleh kalian. Ya, perasaan bahwa di dalam peristiwa ini ada kejadian yang lain yang jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan kehadiran kita di sini. Hamba-hamba Allah, jemaah madrik yang saya muliakan, itulah suasana penting untuk selalu diingatkan dan dihadirkan pada pikiran kita, hati kita, bahwa di tengah peristiwa ini kita sedang diliput oleh para malaikat Allah Azza wa Jalla. Kelihatannya aja nggak ada orang, ya nggak? Ya, kamu lihat 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata malaikat lebih dari kita, ratusan mungkin ribuan. Ya, Farid, ya, Daris, ya. Coba hadirkan pikiran seperti itu. Nggak usah pakai gituan, kenapa Rans? Dingin.
Ya, tapi dengarkan dengan baik ya. Ustaz, nggak minta apa-apa dari kalian. Kalian dengarkan dengan baik, simak dengan baik. Semuanya kembali kepada kamu. Syukur-syukur kalian mencatat dengan baik, menulis dengan baik, membuat literasi dengan baik. Insya Allah jauh lebih baik lagi. Ya, ayo anak-anakku sekalian. Kemalasan tidak akan memberikan apapun kecuali kebodohan. Hah? Apa, Paris? Apa? Kemalasan tidak memberikan apapun kepada kalian kecuali kebodohan. Mau jadi orang bodoh? Raihan, mau jadi orang bodoh? Ya, bodoh nggak ngerti apa-apa. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan. Kita lanjut. Setiap ayat yang kita pelajari di dalam Al-Quran, anak-anakku sekalian, saya sering mengutip ungkapan yang mengatakan Al-Quran itu kitabun khalid wa ata'un mutajaddid. Al-Quran merupakan kitab yang abadi. Khalid artinya abadi, terus-menerus, nggak pernah terputus. Abadi apanya? Abadi pertama kali tulisannya. Ya, huruf demi hurufnya wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Itu dari dulu tulisannya begitu Sucita. Nggak pernah berubah. 1446 tahun lamanya. Lebih ya, tambah 13 tahun. 1469 tahun lamanya. Tidak pernah berubah. Ini kitabullah. Iqra' Bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang dibaca oleh Nabi pertama kali. Terus oleh para sahabatnya. Dihafal oleh para sahabatnya. Sampai detik ini tidak pernah mengalami perubahan. Itu yang pertama. Allah abadikan. Terus yang kedua apanya? Allah abadikan isi kandungan. Bagaimana cara mengabadikan isi kandungannya? Konsep Iqra bacalah sampai hari ini sama. Abdul Aziz Rantisi, konsep perintah membaca itu sampai hari ini sama. Kenapa sama? Karena solusi seluruh persoalan itu mulai dari membaca. Jadi kalau kamu mohon maaf Ustadz ulang kembali, tidak mau baca, apa yang mau diharapkan? Baiti, sudah mulai membaca. Akhwat, Kania, sudah mulai program membacanya. Ya, awas, jangan nggak membaca. Ikhwan sudah mulai? Ya, ingat, sempatkan membaca. Niatkan membaca itu menjalankan firman Allah. Kalau niatnya menjalankan firman Allah sucita, maka jadi ibadah. Orang lain non-muslim, walaupun bukan untuk ibadah, mereka juga tetap membaca. Kenapa? Karena dengan membaca itu mencerdaskan. Lihat. Ayat pertama kali turun 1469 tahun yang lalu. Itu sama dengan ayat yang kita baca hari ini. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sama dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 1469 tahun yang lalu.
Kalau bisa dipahami sampai di situ, ya, ya. Itulah isi kandungannya pun Allah abadikan. Allah permanenkan, tidak ada perubahan. Kenapa? Sebab hidup manusia sama dari dulu, butuh yang namanya membaca. Apalagi hal-hal permanen dalam Quran. Hey, apalagi coba. Contoh lain yang Allah abadikan isi Quran sampai hari ini apa? Bu Indah. Abadi itu semua konsepnya, semua ajarannya nggak pernah berubah. Apalagi Zulfan? Banyak banget. Ayatnya apa dulu? Tadi Ustaz contohkan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa lagi? Nun wal qalami wa ma yasturun. Sepanjang sejarahnya manusia itu butuh menulis. Kapan saja suatu bangsa itu mufid tidak mau membaca dan menulis, maka bangsa itu sudah mulai jatuh dan terpuruk. Jelas? Kapan saja suatu bangsa itu tidak mau membaca dan tidak mau menulis, maka bangsa itu mulai terpuruk. Tempo hari di sebuah negara, kalau tidak salah Swedia, mengganti seluruh program tulisan itu dengan komputer. Bahasanya komputerisasi itu dianggapnya sebagai suatu solusi pembelajaran yang lebih cepat, betul. Tapi lama-kelamaan kok anak-anak jadi malas baca dan malas nulis. Maunya cuma nonton aja. Wah, kata negara tersebut bahaya. Maka terakhir dia bikin kembali kebijakan, kembali kepada membaca dan menulis dengan tulisan biasa. Ya, lihat. Perhatikan sekali lagi. Coba, kalau kamu seperti itu sama, nak. Ya, kamu dikasih komputer cuma nonton saja, cuma ngelihat komputer, apa yang ada di komputer, di copy-copy. Apa yang bisa melekat pada otak dan hatimu? Bagi yang masih tetap memegang komputer, tapi gunakan untuk mencatat, menulis, dan membaca. Itu yang paling penting, silahkan. Kalau sudah hilang itunya, ganti lagi dengan buku. Tulis lagi dengan buku, pakai pena, pakai pensil seperti biasa, supaya kamu bisa mengikuti kembali setiap kajian itu dengan baik. Apalagi yang Allah abadikan dari Quran, konsepnya apalagi itu? Sucita. Sucita harus ditanya melulu, jawab apa sendiri? Ah, apa? Ah, banyak banget. Semua apa yang terjadi pada kita, Quran sudah melembagakannya dengan aturan, dengan firman-Nya. Contoh, kulu washrobu. Ada nggak satu bangsa yang nggak mau makan, nggak mau minum? Pernah nggak satu generasi nggak mau makan, nggak mau minum? Enggak. Maka Allah perintahkan kulu washrobu. Ya, kulu min thayyibati ma razaqnakum, kata Allah, makanlah oleh kalian rizki yang kami berikan pada kamu sekalian. Terjadi. Apalagi? Ah, Abdul Aziz Rantisi apalagi? Ya, sudah bisa terjawab. Kenapa? Kitabullah, huruf dan kalimatnya, tulisannya itu diabadikan
Karena memang konsep yang terdapat di dalamnya pun abadi. Tidak perlu ada perubahan. Namanya makan minum nggak perlu perubahan. Yang namanya wala tusrifu, jangan kalian israf. Apa arti israf? Melampaui batas alias israf, berlebihan. Sampai hari ini sama. Namanya manusia sepanjang sejarahnya itu suka berlebihan. Maka oleh Allah diingatkan jangan berlebih. Belum lagi kalau bicara tentang masalah-masalah keyakinan tuh. Ibad. Qul huwallahu ahadunillahu samad. Abadi atau tidak? Abadi atau tidak? Kenapa abadi? Karena namanya Tuhan itu tidak boleh lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, cekcok, ribut. Lau kana fihima alihatun siwallahi lafasadata. Kalau ada Tuhan-Tuhan di muka bumi ini dan langit ini, ada Tuhan selain Allah, hancur ini rusak, ribut. Ada Tuhan yang merasa diambil haknya sama Tuhan lain. Itu bagian saya. Cukuplah satu Tuhan saja yang disembah. Itulah jauh lebih logis. Perhatikan hidup kita, maaf ya. Yang namanya hidup itu terstruktur dari atas ke bawah. Harus satu-satu, nggak boleh banyak-banyak. Satu gimana? Ketua harus satu orang. Boleh nggak ketua ada dua, tiga orang? Nah, ketua base-nya ada dua. Kecuali dibagi dua. Ikhwan satu, akhwat satu, lain. Karena bidangnya beda. Ya, tapi kalau satu kepemimpinan itu justru ada dua, repot. Sehingga di dalam teori manajemen ada yang namanya unity of command. Kesatuan komando. Ya, tadi kalau ada dua tuan atau dua ketua, maka ribut komandannya. Kata yang satu, jangan gitu. Saya aja sering begitu. Ustaz Amang bilang begini, nanti kata di bawahnya, nggak usah begitu. Bisa terjadi nggak? Kan bisa terjadi, sudah terjadi. Ustadz bilang jangan gini. Tetap saja di bawahnya nggak apa-apa. Satu komando. Ini ada apa sih? Baik. Jelas sampai di situ. Itu yang pertama bahwa kitabullah ini merupakan apa tadi? Kitabun Khalid. Bagaimana cara diabadikannya? Pertama, huruf kata kalimatnya Allah abadikan tidak pernah terjadi perubahan. Qul huwallahu ahadunillahu somad. Dari dulu. Nggak pernah diganti kul Allahu ahad. U-nya dibuang. Nggak perlu. Yang kedua diabadikan apanya, Baiti? Konsep, isi, dan kandungannya pun abadi. Kenapa? Karena itu pun abadi dalam hidup manusia. Manusia itu hanya butuh satu Tuhan. Nggak butuh banyak Tuhan. Kalau muncul dalam benak pikiran manusia, perlu banyak Tuhan, di situ akan terjadi kekacauan. Akhirnya kadang-kadang dia patuh pada Tuhan A, nggak patuh sama Tuhan B. Kan repot kalau gitu. Tidak menjadi satu kepatuhan dalam hidupnya. Jelas. Nah, yang kedua, kitabullah wa ata'un mutajaddid. Kitabullah itu kitabun khalid wa ata'un mutajaddid, artinya pemberian Quran itu selalu baru. Selalu aktual. Kenapa selalu aktual? Karena selalu sesuai dengan tuntutan dasar manusia.
selalu mengikuti keinginan mendasar dari manusia, bukan keinginan-keinginan yang sekedar muncul begitu saja, pengen, tapi enggak mendasar. Contoh tadi, kebutuhan manusia kepada Tuhan yang Maha Esa, ya sudah. Ajarannya juga ajaran yang memberikan pemahaman supaya kita mempertuhankan Allah yang Maha Esa saja. Kemudian apalagi tadi bahwa manusia itu perlu makan dan minum, maka Al-Quran pun memberikan kepada kita konsep makan minum. Intinya silahkan makan minum tapi diingatkan jangan berlebihan karena dalam hidup kita berlebihan itu selalu merusak manusia, itu juga merusak. Bisa membuat manusia itu apa? Serakah. Gara-gara apa? Gara-gara keinginannya tidak terkontrol, maka dia jadi serakah. Keserakahan itu merusak atau tidak? Ya, merusak atau tidak? Merusak. Itulah kenapa Al-Quran memberikan kepada manusia pandangan pemahaman tentang hidup yang juga dinamis, tapi dinamikanya itu tetap abadi. Ya, sesuai dengan pembawaan dan eh, apa itu tuntutan dasar atau fitrah manusia. Contoh lain apa? Berkeluarga alias menikah. Tidak bisa satu bangsa manapun mengabaikan pernikahan itu. Kenapa? Sebab pernikahan itu mengatur hubungan antar laki-laki dan perempuan diatur dalam suatu aturan pernikahan dan keluarga yang dengan aturan itu seluruhnya terpenuhi yang namanya konstitusionalisme. Apa konstitusionalisme itu? Yang pertama, mencegah terjadinya kelebihan kekuasaan. Ya kan? Ya, mencegah jangan sampai ada otoritarianisme dalam kekuasaan. Merasa diri paling berkuasa, merasa diri paling hebat, nggak mau dibatasi, maka penting adanya pembatasan kekuasaan. Suami kalau nikah dibatasi nggak kekuasaan? Dibatasi. Istri kalau nikah dibatasi atau tidak kekuasaan? Lihat, konstitusionalisme di sini sangat-sangat sesuai dengan nilai Islam. Dan Islam itu terdepan dalam memahami konstitusionalisme. Pertama tadi pembatasan kekuasaan. Dengan menikah, suami itu dibatasi kekuasaannya, tidak boleh sewenang-wenang. Dia tetap harus menghargai apa yang disampaikan oleh istrinya. Dan yang kedua, tentu saja melindungi hak asasi manusia. Kira-kira dalam pernikahan dan hukum pernikahan ada nggak perlindungan hak asasi manusia? Jelas. Dengan suami dibatasi, tidak mentang-mentang suami paling berkuasa, kemudian boleh melakukan apa saja, maka di situ ada penghormatan terhadap hak dan kewajiban asasi manusia. Khas kewajiban dan hak asasi manusia. Halo, ada kewajibannya dan ada haknya. Baik kewajiban maupun haknya, dua-duanya asasi. Kewajiban asasi seorang suami apa? Dan hak asasi suami apa? Khas kewajiban dan hak asasi nah, suami di sini. Anak-anakku sekalian yang saya muliakan, bisa dipahami sampai di situ, perhatikan. Bagaimana Quran mengajak kamu berpikir begitu dahsyat luar biasa. Makanya Ustadz selalu yakin kalau kalian mau belajar Quran dengan baik, maka perhatikan Zulfan.
pikiranmu akan melesat jauh lebih dahsyat dan hebat. Zul, Zul. Gak cuman mikirin fisika, biologi itu di antara bagian-bagian yang boleh kamu lakukan. Tapi sayang, kalau semua kehebatan otakmu cuman untuk mikirin fisika saja. Hal-hal yang gerak, mikirin pohon, mikirin pergerakan pohon segala macam. Ya, itu bagus. Tidak ada masalah. Tapi jangan terlalu menghabiskan untuk itu. Masih banyak Bu Nisa bidang-bidang kehidupan yang membutuhkan pikiran kita. Nanti masuk makanya masalah sosial, walaupun dia di fisika, hebat fisikanya, tapi dia juga mengerti tentang pergerakan manusia. Pergerakan manusia itu membawa namanya aturan sosiologi, ilmu terkait dengan masalah sosial manusia. Gara-gara manusia bergerak, coba lihat, gara-gara bergerak, bergesekan. Gara-gara bergerak, bergesekan, bersentuhan satu sama lain. Coba, Cindy, kamu diam aja di kamar, nggak pernah bergaul, nggak pernah bergerak dengan yang lainnya. Apa yang bakal terjadi? Nah, kamu mandek di situ. Tapi kamu gaul tuh dengan Baiti. Begitu gaul dengan Baiti, bersentuhan, bergesekan. Ya, tiba-tiba Baiti ngomong apa? Nah, ngomongan itu bisa jadi gesekan pada kamu. Kamu nggak suka dengan omongannya. Di situ perlu adanya kerendahan hati. Kamu maafin dia. Begitulah fisika kehidupan. Berawal dari gerakan juga. Manusia juga makhluk fisika. Makhluk yang betul-betul diciptakan oleh Allah dengan dimensi fisika yang tidak bisa kita lepaskan. Orang tangan saya saja mengandung gerak-gerak fisika, mata saya juga mengandung gerakan-gerakan fisika, kuping saya mendengar tingkatan yang didengar atasnya berapa, bawahnya berapa, itu semuanya ada ukuran fisikanya. Semua tubuh kita ini sebagai makhluk fisika di satu sisi. Tapi di sisi yang lain manusia juga merupakan makhluk metafisik. Gabungan antara fisika dan metafisika. Nah, Al-Quran itu mengerti semua kebutuhan manusia. Al-Quran itu faham betul tentang apa yang terjadi dalam kehidupan manusia ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, itulah kaidah yang kerap saya sampaikan bahwa Al-Quran merupakan kitabun khalid wa ata'un mutajaddi. Bisa difahami di situ. Ya, kitabun khalid. Kitabnya huruf, kata, dan kalimatnya Allah abadikan. Ternyata bukan hanya itu, kandungannya pun tetap diabadikan. Kenapa? Sebab itu seabadi kehidupan. Kehidupan manusia juga begitu. Allah abadikan. Contoh sekali lagi, pernikahan tadi. Contoh dari pernikahan adanya keluarga. Dari keluarga maka ada hukum yang namanya warisan. Sepanjang manusia menjaga kehidupan keluarga dengan pernikahan, kemudian ada dan terbentuk namanya ailah atau usroh keluarga. Dari keluarga itu lahirlah hukum, berbagai macam hukum dan aturan kekeluargaan tadi. Ada aturan apa sih? Hubungan suami istri. Bagaimana suami bersikap, istri bersikap semuanya. Dari situ kemudian ada aturan yang disebut dengan birrul walidaini yang tadi namanya hukukuz zaujain, hak-hak suami istri. Yang kedua muncullah hukum dan aturan yang namanya birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Terus yang ketiga muncul yang namanya hukukul aqharib, hak-hak kerabat kita. Yang tidak termasuk bapak, ibu, kakek, nenek, anak, cucu, maka ada yang namanya bibi, ada yang namanya pak le, pak de, dan seterusnya. Paman. Dan
kekerabatan yang lain. Lihat, gara-gara manusia berhubungan laki dan perempuan terikatlah dengan hukum suami istri. Dari hukum suami istri ada yang namanya hukum keluarga. Ada di situ juga nanti kalau terjadi kematian ada namanya hukum waris. Nah, semua peristiwa itu dipahami Allah atau tidak? Jelas difahami Allah. Bukan cuma difahami Allah, tuh Raihan. Allah yang menciptakan hubungan tadi. Lihat, Sucita, kembali ke khuluk. Apa? Khuluk. Semuanya menimbulkan apa tadi? Etika dan akhlak. Akhlak suami terhadap istri, istri terhadap suami. Akhlak bapak, ibu terhadap anak, anak terhadap bapak, ibu. Akhlak kakak, adik, akhlak kerabatnya. Semuanya memunculkan khuluk. Nah, seperti itulah seluruh nabi dan rasul diutus Allah Azza wa Jalla. Tidak terkecuali Nabi Allah Musa wadhkur dan ceritakan hai Muhammad fil kitab dalam kitab Al-Quran ini Musa. Innahu kana mukhlasan. Dia adalah seorang yang secara kepribadian benar-benar diikhlaskan hatinya. Kenapa diikhlaskan hatinya? Dicukupkan oleh Allah untuk hanya menyembahnya saja, berbuat apapun hanya untuknya saja. Kenapa? Sebab Allah lah yang maha mencukupkan dia, yang menjamin kecukupan dirinya. Sementara selain Allah tidak pernah bisa menjamin apapun. Itu makna mukhlasan. Diikhlaskan hati. Baiti, kalau kamu mencatat, menulis karena Ustadz Amang capek. Kenapa capek? Karena nggak pernah diperiksa sama Ustadz Amang. Betul nggak? Baiti, Ustadz pernah meriksa tulisan kamu nggak? Nggak pernah. Tapi kalau kamu menulis ini lillah karena Allah, Allah sudah membaca tulisan. Baiti, merasakan itu enggak? Belum ya? Nah, mulai sekarang rasakan oleh kalian. Dan perasaan ini bukan perasaan buta, perasaan nyata. Betul tidak, Hanin? Ustaz tidak apa mungkin tidak pernah menyapa kamu, tapi Allah selalu melihat dan memperhatikan Hanif. Itu nikmatnya mukhlasan, nikmatnya kita memiliki tingkat keikhlasan pada Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah untuk Allah, maka apapun yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang merasa kita sia-sia. Ya, kenapa senyum-senyum Zulfan? Merasakan begitu ya? Ya, saya nggak pernah diperiksa Ustadz Amang. Memang nggak perlu diperiksa, sebab yang memeriksa Allah. Kenapa Ustadz terapkan ini anak-anakku sekalian? Pertama, di samping kemampuan Ustadz juga terbatas. Yang terpenting, biasakan kalian melakukan apapun tuh lillah, lillah, dan lillah. Dibaca atau tidak, diperiksa atau tidak, aku ingin melakukan sesuatu lillah karena Allah. Hana, itu teladan dari Nabi Allah siapa? Musa. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasa. Makanya kalau sudah diikhlaskan hati ini, Masya Allah, nikmat luar biasa tuh. Ibad, nikmat bad. Ya, karena kamu tidak akan merasakan apapun yang kamu lakukan kecuali Allah menilaimu. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala kata Allah. Sungguh kami tidak akan menyia-nyiakan
amal perbuatan di antara kalian sekecil apapun perbuatan itu, walaupun Bapak Ibu sekalian hanya nongol di sini sebentar, umpamanya di TikTok nongol aja sebentar, Allah tahu persis. Yang di Zoom, walaupun awalnya digubrak-gubrak atau digubrak-gubrak itu apa Bu Nisa? Diworo-woro lah ya, digiring-giring sama Umi. Lama-kelamaan, kenapa saya harus digiring-giring sama Umi? Bukankah ini kajian-kajian yang indah sekali? Jangan lihat Ustadz Amang, jangan. Selalu saya ingatkan, lihat kajian ini ada kitabullah, ada kalamullah yang sedang dikaji, ada kitabullah yang sedang dipelajari, ada teman sahabat yang sama-sama sedang mencari ilmu, saling mendoakan satu sama lain. Allahu Akbar. Nikmat luar biasa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah kalimat innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiy. Dan adalah Nabiullah Musa adalah seorang rasul lagi, seorang nabi. Ya, rasul dan juga seorang nabiullah. Kalau Rasulullah itu cenderung diutus oleh Allah untuk orang lain alias menyampaikan risalah. Sedangkan Nabi dikuatkan bukan hanya mengutus sebagai seorang Rasul untuk orang lain, tapi juga dia pun harus memperhatikan dirinya sebagai seorang Nabi. Itulah kalimat Rasulan Nabi. Jangan difahami, seharusnya Rasul juga sama. Dia diutus Allah itu untuk dirinya dan orang lain. Sedangkan Nabi hanya untuk dirinya saja, dia tidak diwajibkan mendakwahkan kepada orang lain. Ajab. Jelas ya Bapak Ibu sekalian. Coba, sisi lain apa ketika kamu mempelajari Ainul? Ketika Allah mengangkat kembali kisah nabi-nabi, salah satunya di sini Nabi Musa diangkat kembali untuk apa? Masih ingat dengan ayat wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadaka. Allah ceritakan kisah-kisah ini. Jadi itu abadi itu, Zulfan. Abadi gimana? Setiap manusia itu butuh cerita. Cerita tentang apa? Cerita tentang sejarah. Sejarah tentang apa? Sejarah tentang orang-orang sebelumnya. Itu kebutuhan manusia. Jelas? Umay, apa kebutuhan manusia itu? Mai, kebutuhan manusia apa tadi? Butuh apa? Butuh sejarah. Untuk apa? Itu sejarah. Oke. Sejarah itu untuk apa? Linuthabbita bihi fuada. Untuk apa Bu Nisa linuthabbita bihi fuadak artinya untuk meneguhkan, menetapkan dengan kisah tadi itu, dengan cerita tadi itu, dengan sejarah itu apa? Fuadaka, otak dan pikiranmu menjelajah kembali. Oh iya, dahulu juga ada orang seperti ini, perjuangannya luar biasa. Sehingga apa yang sedang kamu perjuangkan pun bisa kamu tekuni, tidak kamu tinggalkan. Paham ya Zulfan? Nah ini termasuk hal yang bersifat permanen tadi. Manusia butuh yang namanya sejarah. Untuk apa? Untuk berkaca.
Oh, ternyata dulu juga ada orang seperti ini menghadapi berbagai macam fitnah dan lain sebagainya. Tetap mereka bertahan dan bersabar, maka Allah berikan solusi terbaik buat kehidupan. Jadi kalau kamu sama, bersikap seperti itu, sedang berjuang kan? Iya. Perjuangan kamu sama dengan perjuangan Nabi Musa? Iya. Membawa apa? Membawa risalah, walaupun saya bukan seorang rasul. Tapi risalahnya saya sampaikan kepada orang lain. Akibatnya apa? Kamu dimusuhi kan? Iya. Nabi Musa juga dulu dimusuhi, bahkan diusir oleh Fir'aun. Terus apa lagi? Mereka bertahan. Dan begitu bertahan, maka Allah berikan solusi keluar dari Mesir, memasuki kota yang disebut dengan Palestina hari ini, dan dia membangun negara Palestina di sana. Dilanjutkan oleh Nabiullah Daud, Nabiullah Sulaiman, dan seterusnya. Maka berakhir happy ending, bahagia akhirnya. Jadi gimana dong? Sama. Kalau kamu juga ya Umay, kamu belajar, kamu perjuangkan yang kamu pelajari itu. Kamu dihina, kamu difitnah, gak apa-apa. Tetaplah bersabar dan bertahan, maka Allah akan berikan kemuliaan pada kamu. Hampir tidak ada satu ulama besar yang tidak mendapatkan ujian berat. Imam Ahmad bin Hambal. Kurang hebat apa? Akidahnya, pemikirannya. Tapi dia hidup satu zaman. Zaman itu pemerintahannya dikuasai oleh pemahaman terkait bahwa Quran itu adalah makhluk. Sampai akhirnya dia pun difitnah mengatakan seperti itu. Padahal Al-Imam Ahmad bin Hambal bertahan bahwa Quran bukan makhluk, bukan al-khalqu, tetapi firman Allah yang difirmankan sebagai sifat dari Allah. Bukan makhluk, beda sekali. Dia adalah kalamullah, firman Allah. Dia bertahan sampai dia dicambuk, sampai dia kemudian dipenjarakan bertahun-tahun. Akhirnya wafat dalam keadaan seperti itu. Di dalam penjara. Begitupun dengan Al-Imam Syafi'i. Begitupun dengan Al-Imam Bukhari. Apa kesalahan mereka? Kesalahan mereka mempertahankan akidah dan keyakinan. Termasuk untuk umatnya. Jangan sampai umatnya tersesat. Ketika pemerintahan misalkan berpihak kepada kebatilan, maka mereka bertahan dengan kebenaran. Akhirnya mereka satu persatu pun dipenjara, bahkan dibunuh. Tidak terkecuali Imam Hanafi. Imam Hanafi pun meninggal dalam penjara. Bayang. Meninggal dalam penjara. Apa kesalahan mereka? Jadi Zulfan, pelajaran itu pelajaran berharga. Kalau kamu mau mengambil bagian daripada Rasulullah, maksud di sini adalah membawa kembali risalah Allah yang diturunkan pada Nabiullah Muhammad SAW, maka kamu harus siap berhadapan dengan berbagai macam tuduhan dan fitnah seperti itu. Semoga Allah melindungi kalian dan melindungi kita semuanya. Amin. Ya mujibas sa'il. Alhamdulillah kita hidup di negara secara pemahaman keagamaan masih cukup kondusif dengan kita. Kondusif itu apa? Masih mendukung. Ya, paham kita lebih kepada paham ahlus sunnah wal jamaah. Paham kita pun dilindungi. Bahkan kita punya Pancasila, di mana bahkan bukan hanya paham ahlus sunnah wal jamaah. Seluruh paham keagamaan di Indonesia dilindungi oleh negara. Itu saja buat kita syukur pada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Jelas? وَنَدَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. Saya sampaikan kembali Bapak Ibu yang saya muliakan. Dan kami panggil Musa min janibi thuril aimani, dari sebelah bukit
yang sebelah kanan, wa qarrabnahu najiya, dan kami dekatkan dia dalam keadaan selamat. Nah, ini pelajaran apa lagi anak-anakku sekalian? Sejarah menggambarkan bahwa ketika Allah mengutus Musa sebagai rasulnya, maka Allah panggil dia di satu tempat, yaitu sebelah kanan bukit, ya, Sina tentu saja. Dan satu ungkapan wa qarrabnahu najiya. Jadi kalau kita perhatikan siapa sih Nabi Musa itu, perhatikan. Kalau Nabi Musa bukan Nabi, kalau Nabi Musa bukan Rasul, kira-kira dimuliakan Allah seperti ini enggak? Hei, tidak. Nabi Musa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla karena dia mengemban risalah. Karena dia memperjuangkan kenabiannya. Maka dari itu baiti berlaku buat baiti. Kapan saja dan siapapun baiti yang mengemban risalah dan juga memperjuangkan kenabian para nabi, walaupun bukan rasul dan nabi, maka Allah akan berikan kemuliaan seperti itu. Wa qarrabnahu najiyya. Bisa difahami sampai di situ anak-anakku sekalian. Dan kami dekatkan dia dalam keadaan selamat. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Khusus untuk Nabi Musa kami telah berikan untuk Musa min rahmatina, dari rahmat kami. Di sini perhatikan, tidak ada satu peristiwa yang terjadi kecuali bagian dari rahmat Allah. Saat Allah memberikan pendamping pada Nabi Musa, itu juga rahmat Allah. Kami berikan untuknya dari rahmat kami saudaranya, yaitu Harun. Nabi ya, yang juga seorang nabi. Jelas sampai di situ? Baik. Kita lanjut. Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Jadi dalam surah Maryam ketika Allah mengangkat para nabi dan para rasul sebagai cerita baru, itu hanya kilasan-kilasan ceritanya saja di awal. Tidak sampai detail jauh tentang perjuangannya kayak apa, enggak. Tapi cukup menceritakan status-statusnya saja. Dan ceritakan dalam kitab ini tentang Ismail. Innahu, sungguh Ismail kana sadiqal wa'di. Dia adalah seorang yang jujur. Jujur apanya? Jujur atas janji. Wa kana rasulan nabiyya. Dan juga kembali, kalau untuk Nabi Musa diangkat oleh Allah kalimat mukhlasan. Kenapa? Karena Nabiullah Musa butuh yang namanya tingkat dan puncak ketulusan, keikhlasan. Sedangkan Ismail diangkat pribadinya dengan shadiqal wa'di. Begitupun di sini anak-anak sekalian, ketika Nabi diangkat statusnya dengan ada perbedaan sedikit sifat yang diangkat, itu erat kaitan dengan kebutuhan mereka masing-masing dengan umatnya. Bisa dipahami? Ya. Nah, Nabiullah Ismail jauh lebih membutuhkan sidqal wa'di, kejujuran dalam janji. Kenapa? Karena Nabiullah Ismail banyak menyampaikan janji-janji, maka dibutuhkan kepribadian yang jujur dalam janji. Wallahu a'lam. Tapi tetap beliau sebagai Rasul dan Nabi. Tetapkan ia sebagai Rasul dan juga seorang Nabi. Ya, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Nabiullah Ismail dan Rasulullah Ismail ini memerintahkan pada keluarganya bis salati. Perhatikan anak-anakku sekalian, perhatikan.
kalian sering menemukan kata kerja masa lalu dan ada kata kerja sekarang serta kata kerja untuk yang akan datang. Ya, gimana? Kamu perhatikan dalam setiap ayat itu salah satu fokus yang Ustadz ingin ajak kamu memfokuskan diri. Coba perhatikan Zulfan. Ada kata kerja masa lalu alias fi'il madhi. Ada kata kerja sekarang alias fi'il mudhari. Dan nanti ada kata kerja yang bersifat yang akan datang. Itu biasanya adanya di fi'il mudhari dan fi'il amar. Nah, ketika Allah menyebutkan wakana telah ada, tapi dibarengi dengan ya'muru. Wakana ya'muru. Seakan-akan kalimat itu menunjukkan telah berlalu tapi juga masih berlangsung hari ini. Bisa difahami Fakih? Fakih sakit atau kenapa? Ngantuk banget. Ya, ayo perhatikan. Gimana Arkom? Wakana ya'muru. Kana fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fi'il madhi. Ya'muru fi'il sesuatu yang telah berlalu ditambah dengan yang sedang berlangsung. Artinya dari dulu sampai sekarang nggak pernah sedikit pun. Tidak pernah sejenak pun Nabi dan Rasulullah kecuali mereka memerintahkan untuk menegakkan sholat dan zakat. Makanya diabadikan. Ibadah sholat zakat itu selalu ada di dalam rukun Islam sepanjang sejarah. Masih ingat dengan kalimat yang disampaikan oleh Nabiullah Isa apa? Ayo baca. Baca kalimat Nabi Isa itu apa? Hei, surah Maryam ayat tentang Nabi Isa. Terus lihat. Wa ausani bis salati waz zakat tetap. Maka itu termasuk perintah-perintah yang diabadikan Allah tadi. Perintah sholat dan zakat itu abadi. Kenapa? Sebab sholat merupakan perintah yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Butuh enggak manusia? Butuh sholat enggak? Butuh menghubungi Tuhannya enggak? Kalau butuh menghubungi maka Allah jadikan sholat sarana untuk berhubungan langsung bagaimana Allah bisa dihubungi oleh hambanya lewat sholat. Dan Allah menghubungi hambanya lewat apa? Kalau hambanya mau menghubungi Allah lewat apa? Sholat. Kalau Allah menghubungi hambanya lewat, hey, lewat Al-Quran. Makanya kalau kamu baca Quran itu berarti kamu sedang membaca apa yang Allah sedang cerita kepada kita. Allah sedang menjelaskan tentang sesuatu pada kita. Dan Allah sudah bakukan dan bukukan seperti itu. Sehingga kamu, Abdul Aziz Rantisi, nggak usah cari-cari konsep yang lain. Itu sudah cukup menjelaskan seluruh kebutuhan kamu dalam hidup. Jelas? Arkom? Bisa difahami sampai di situ? Allah abadikan tuh. Salat dan zakat. Wa kana inda rabbihi mardiyya. Dan adalah Ismail di sisi Tuhannya benar-benar diridhai. Pindah ke kisah lain. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ceritakan dalam Alkitab ini tentang Idris. Sungguh Nabiullah Idris itu adalah kana siddiqan. Seorang yang sangat-sangat jujur
nabiyya dan juga seorang nabi. Jadi Idris nggak disebut rasulan nabiyya. Maka Idris hanya statusnya sebagai nabiullah. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kami angkat kata Allah Idris itu ke posisi dan tempat yang sangat luhur, tinggi, terutama dengan kejujurannya tadi. Maka Allah tutup semuanya dengan kalimat ulaikal ladzina an'amallahu alaihim. Mereka adalah orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. Contoh bukan tuh. Halo? Contoh bukan. Kalian pengen dapat nikmat Allah, maka kalau ingin mendapatkan nikmatullah, contohlah mereka ini. Contoh Nabi Allah Musa dengan mukhlasan rasulan nabiyanya. Contoh Nabi Allah Isa dengan sadiqal wa'di rasulan nabiyya. Contoh Nabi Allah Idris dengan siddiqa. Maka Allah akan berikan semuanya kenikmatan kepada mereka. Siapa saja mereka itu? Minan nabiyyin dari kalangan para nabi. Min dzurriyyati Adam kita juga termasuk keturunan Adam. Wa mimman hamalna ma'anuh dan dari keturunan orang-orang yang dibawa bersama Nabi Nuh. Ya, yang Allah selamatkan bersama Nabi Nuh. Wa min dzurriyyati Ibrahim dan juga dari keturunan Ibrahim. Wa Israil dan Israel yaitu Nabi Yakub. Wa mimman hadaina wajtabaina dan dari kalangan yang telah kami berikan rizki kepada mereka. Wajtabaina dan kami pilih mereka. Allahu Akbar. Idza tutsa alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiyin. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, ayat-ayat Allah, kharru sujada wa bukiya, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala tersungkur wa bukiya dan mereka pun menangis. Menangis menunjukkan kerendahan hati mereka, ya Allah, saya tidak punya apa-apa. Semuanya atas kebesaran dan keagungan-Mu ya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Itulah beberapa ibrah dan pelajaran dari beberapa kisah yang diangkat kembali oleh Allah menyertai kisah tentang Maryam alaiha salam yang diawali dengan kisah Nabiullah Zakaria dan Nabiullah Yahya. Surah Maryam sekalipun surah itu milik hamba Allah Maryam alaihissalam, tapi dalam surah ini Allah perkaya bagaimana keluarga Maryam itu sebagai keluarga yang luar biasa. Keluarga para nabi dan para rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas bimbingan tadabbur pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu dan para santri yang berbahagia, masih ada waktu sekitar 14 menit ke depan untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Dipersilahkan bagi Bapak Ibu atau para santri yang ingin bertanya, berkontribusi memperkaya kajian pada kesempatan pagi hari ini. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz izin bertanya. Eh, kita kan kadang suka pakai gamis yang cukup panjang ya Ustadz. Jadi kadang suka nyengser apa sih ke jalan gitu. Nah, kalau semisalnya baju gamis itu habis kita pakai jalan keluar, habis itu kita pakai sholat, apakah itu sah-sah aja Ustadz? Maksudnya kan di jalan kan kita nggak tahu ya, maksudnya itu najis atau enggak. Tapi waktu itu eh, saya pernah lihat di suatu postingan di media sosial, katanya itu tetap sah aja karena
gamis itu tetap nyeret ke tanah lagi. Jadi tanah ketemu tanah jadi tetap suci. Jadi itu gimana Ustaz? Ya, Syukran Ustaz. betul seperti itu. Sepanjang di tanah itu tidak ada indikasi yang najis, ya. Kalau di tanah itu misalkan ada indikator kenajisan, umpamanya banyak tai kucing, ya kayak gitu. Nah itu tentu harus dicuci dulu. Ujungnya aja, bawahnya saja dicuci, dibersihin, terus dipakai sholat, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada indikator yang najis, misalkan kayak kamu kan lantai itu ya, ubin semuanya, dan ubin itu insya Allah relatif bersih. Tidak semua yang kotor itu najis. Kotor tapi nggak najis. Ya, dan tidak semua yang najis itu kotor. Ya, ada najis, najis tapi nggak kotor. Ya, contoh kamu dalam posisi seperti ini boleh dikatakan najis tapi nggak kotor. Makanya kamu tetap harus bersuci. Ya, dengan bersuci itu maka kamu bersihkan tubuh kamu. Bukan berarti kotor, tidak. Tapi najis berbeda dengan kotor. Ada yang kotor dan najis. Ada yang najis dan kotor. Tapi ada yang kotor tidak najis, ada yang najis tidak kotor. Kayak tanah tadi kotor tapi nggak najis. Sepanjang tanah itu sekali lagi terindikasi baik. Terutama di sini ya. Di lingkungan yang ubinnya, ya ubin atau keramiknya relatif bersih insya Allah. Jadi tidak ada masalah. Tidak kotor atau tidak najis. Syukran Ustaz. Ya, yang lain? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terutama ibu-ibu juga begitu ya. Memang kalau ibu-ibu lebih sunnahnya bajunya itu sampai digambarkan ada kelebihan gitu ya. Ada kelebihan tuh ya bisa bisa sampai 5 cm umpamanya. Nggak ada masalah buat ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tidak termasuk khuyala, tidak termasuk orang yang sombong. Ya, ibu-ibu memanjangkan jubahnya atau gamisnya ke bawah, ya, sampai menutupi kakinya itu tidak ada masalah, dibolehkan. Nah, kalau ternyata harus terangkat, gunakan kaos kaki. Ya, kalau terangkat sedikit, misalkan 1 senti atau 2 senti, gunakan kaos kaki supaya tetap terlindungi dan tertutup auratnya. Begitu. Nah, kalau tidak pakai kaos kaki, maka gamisnya agak dilebihkan 1 atau 2 senti supaya tertutup, terutama kalau waktu sholat. Ya, lanjut. Assalamualaikum Pak Kiai. Mangga, Prof. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sementara mobile ini, tapi sambil menyimak. Eh, Ada tadi yang menarik eh, mengenai aspek-aspek fisik dan metafisik. Ya. Eh, yang menurut ilmuwan modern bahwa ketika metafisik itu digabung dengan fisik, itu lambat atau susah ilmu itu berkembang. Saya hanya mau menyampaikan bahwa kelihatan pandangan itu terbalik. Ketika kita gabung antara metafisik dan fisik, itulah ilmu yang komprehensif. Karena menggabungkan antara rasional empiris dengan suprarasional empiris atau spiritual empiris. Ini yang perlu kita bangun di dalam cara pandang kita tentang ilmu. Jadi gabungan antara metafisik dan fisik itu, itulah ilmu yang komprehensif. Dan aspek metafisik itu ditemukan nanti referensinya di kitab suci. Ya, saya berikan contoh misalnya kalau uh, kejadian hujan, ini sementara hujan ini, hanya aspek fisiknya saja yang dijelaskan. Yang ada di pikiran kita itu bahwa hujan itu bisa terjadi karena adanya penguapan,
adanya sinar matahari yang menyinari air kemudian membentuk awan. Pertanyaannya, apakah semua yang terbentuk awan itu terbentuk hujan? Terkadang secara klimatologi itu sudah harus jatuh pada saat itu, tetapi seketika juga tidak jatuh. Tetapi ketika kita hubungkan dengan uh, apa namanya informasi firman Allah bahwa memang Dia yang menurunkan, kemudian dia memanfaatkan anginnya untuk menurunkan hujan pada tempat yang diinginkan, akhirnya lengkaplah kita punya pemahaman ilmu tentang hujan. Nah, dan rupanya memang abad berapa itu baru terpisah antara fisik dan metafisik, dan itulah yang terbangun sekarang uh, di filsafat ilmu antara itu merupakan sesuatu yang bersambungan. Jadi antara fisik itu tidak parsial dengan metafisik. Antara gaib itu dia bersambungan dengan yang nyata. Nah, sehingga dua pendekatan, bagaimana pendekatan yang metafisik dan fisiknya itu digabung. Kemudian tadi yang mengenai penglihatan Pak Kiai, ini luar biasa betul. Ketika kita mengkaji, mentafakuri itu ayat-ayat kauniyah fisika, itu mengantar kita jadi bisa menemukan rahman kasih sayangnya Allah dan mengantar kita untuk bersyukur. Contoh misalnya penglihatan, itu sudah dibatasi itu. Bahwa yang bisa dilihat itu kan hanya yang sinar tampak atau cahaya yang berada pada panjang gelombang 380 sampai 750 nanometer. Di luar dari itu tidak bisa dilihat oleh mata mata basyar kita. Meskipun Iya. tadi ya dia bisa Mhm. dijangkau dengan mata basyira kalau ada kehendak ya. Sehingga lebih kecil dari itu bisa disaksikan. Tetapi alangkah tersiksanya kita kalau virus pun bisa kita lihat secara mata telanjang. Jin pun bisa kita lihat. Masya Allah, kita temukan lagi rahman kasih sayangnya Allah di batasan penglihatan itu. Begitu buta pendengaran. Telinga ini diciptakan oleh Allah, dia hanya bisa merespon 2.000 getaran sampai 20.000 getaran. Lebih kecil itu tidak bisa, lebih besar itu tidak bisa juga. Kenapa kalau lebih kecil dari itu bisa direspon oleh telinga, kita tersisa tidak bisa tidur? Karena seluruh suara-suara bisa terdengar melalui telinga. Jin pun berbicara bisa kita dengar. Jadi, Masya Allah, jadi apapun yang kita kaji, pasti kita temukan rahman kasih sayangnya Allah. Nah, disinilah sekali lagi Pak Kiai bahwa harus kita bagaimana memperjuangkan bahwa ilmu ilmu yang berkembang sekarang itu harus dibungkus ulang dengan referensi ilahi untuk menghasilkan ilmu hebat. Apalagi kalau dibungkus juga dengan kearifan lokal, saya yakin bahwa Indonesia 2045 akan membalik peradaban. Mudah-mudahan ini Menteri Pendidikan, insya Allah Menteri Agama itu sudah sampai ke situ karena kurikulumnya sekarang dia sudah ramu ulang. Tinggal bagaimana pendidikan di bawah kementerian ini bisa membuat satu formulasi pendidikan yang memadukan antara tadi apa yang kita bahas. Dan Al-Qudwa sudah membuat formulasinya itu. Sehingga sekali lagi anak-anakku, saya kasih penguatan bahwa anak-anakku di Al-Qudwa inilah menjadi nanti pemegang peradaban di masa yang akan datang kalau konsisten dengan apa yang dipelajari Al-Qudwa. Saya kira itu Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Jazakallah khair jazaa ya. Selalu memberikan penguatan, terutama buat anak-anakku sekalian, para santri, anak-anakku sekalian, ya, dengan Quran, pastikan ya, seluruh bidang penguasaan terhadap ilmu pengetahuan akan kalian dapatkan ya. Dan memang Al-Quran, baik secara fisik maupun metafisik, selalu concern terhadap keduanya. Ya, kalau bicara tentang gunung-gunung, jelas secara fisik bisa kita lihat. Tetapi di balik gunung itu ada kekuatan autada, misalkan sebagai tiang pancang atau sebagai apa pancuh begitu ya. Sebagai watad itu tidak terlihat, tapi fungsinya dirasakan betul ya, bahwa gunung itu merupakan ya pengikat daripada seluruh pergerakan yang terjadi di bumi ini.
Baik, jazakallah, Prof. Ada penguatan tadi berupa pertanyaan dari salah seorang ibu di mana di sini di dari Ibu Magfirah menuntut ilmu di sebelumnya dulu ya. Saya lihat terkait Bu Mardiza ungkapan ya, saya sampaikan ini ungkapan dari para ulama bahwa Al-Quran kitabun khalid wa ata'un mutajadid. Ya, bukan suatu hadis, bukan juga ayat Al-Quran, tetapi ungkapan para ulama yang menyimpulkan bahwa Quran ini adalah kitab yang abadi dan ata'nya, isi kandungannya selalu dinamis, selalu aktual, baru. Dan ungkapan ini tidak bertentangan sedikit pun dengan ayat Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ungkapan ini begitu cantik sama dengan ungkapan Al-Quran dusturuna. Al-Quran adalah konstitusi kami. Nah, ungkapan ini tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tapi ungkapan ini sesuatu yang menunjukkan kebenaran Quran dan kebenaran As-Sunnah itu sendiri. Jadi ungkapan tadi bukan hadis maupun bukan ayat, tapi ungkapan para ulama yang kalau kita cek dan kita analisa ternyata sangat-sangat benar sekali menunjukkan bahwa Al-Quran itu kitabun khalid. Nah, tentang kitabun khalid dikuatkan misalkan bahkan lebih utama ketimbang ungkapan tadi yang menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh kamilah yang telah menurunkan adzikra yaitu Al-Quran dan kami yang menjaganya. Nah, cara Allah menjaga tentu saja pertama Allah jaga kata kalimatnya tidak berubah. Yang kedua Allah jaga isi kandungannya sehingga tetap aktual dan tidak ada istilah ketinggalan zaman. Wah, ayat ini ketinggalan zaman. Tunggu dulu. Baca dulu makna kandungannya. Coba perhatikan. Tidak ada satupun ayat yang ketinggalan zaman atau usang yang tidak sesuai lagi dengan kondisi hari ini. Lalu kenapa hari ini suka banyak orang yang mengatakan Quran ini kuno? Itu menunjukkan ketidakfahaman dia, menunjukkan kebodohan dia, termasuk menunjukkan dia kalau dia misalkan paham tapi mengatakan seperti itu berarti dia telah keluar dan menentang kebenaran Quran itu sendiri. Ya, tapi kalau bodoh ya karena bodoh aja. Makanya saya sampaikan orang menentang Quran atau orang yang tidak mengerti Quran itu dua dasarnya itu Baiti. Yang pertama jahlun, bodoh. Kenapa dia mengatakan ini tidak sesuai dengan zaman sekarang? Itu menunjukkan kebodohannya. Atau jahdun. Yang pertama jahlun, yang kedua jahdun. Jahdun itu artinya apa? Menentang. Sikap menentangnya itu yang sok tahu ya, kadang-kadang sok tahu. Masih mending lah kalau sok tahu. Dia benar-benar memang menentang aja. Apa itu Quran? Itu menunjukkan kebodohannya. Karena hari ini alhamdulillah justru banyak sekali orang yang masuk Islam itu karena mereka membaca Quran, bukan membaca umat Islam. Kalau baca umat Islam ya banyak mengecewakan. Maaf ya, kalau orang belajar Quran ke Al-Qudwah, pasti, Prof, banyak kekurangan di Al-Qudwah. Baik Ustadz Amangnya maupun Ustadz-Ustadz lainnya, terutama para santrinya masih jauh dari Quran. Ya, kalau belajar Islam dari orang Islam hari ini banyak mengecewakan. Maka belajar Quran dari Quran langsung. Bagaimana Quran itu membuat ya suatu sistem yang ideal, yang sangat sempurna luar biasa, tapi kesempurnaan dalam batas kemanusiaan. Kita tidak diminta sempurna jadi malaikat, tidak usah. Ya, bagaimana Quran itu sempurna tapi dalam batas kemanusiaan. Manusia yang sempurna itu tetap manusia yang punya nafsu, yang manusia yang masih butuh perempuan, istri dan lain sebagainya. Manusia yang masih butuh makan, minum dan seterusnya, tapi diatur dengan Quran dengan aturan yang sangat luar biasa indah.
Terus izin bertanya kalau menuntut ilmu di kampus, ilmu agama dengan ilmu lain misalnya komputer, apakah lebih banyak pahalanya ilmu agama? Bagaimana dengan konteks Allah meninggikan derajat orang berilmu? Ilmu yang dimaksud itu ilmu apa? Jazakallah khair jasa. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu Allah. Ilmu Allah itu bisa fisika, kimia, biologi, ekologi, itu juga ilmu Allah. Ya, maka para ulama salah satunya yang saya pernah dengar, saya simak dari video seorang ulama yang cukup terkemuka, almarhum ya, al-syahid yaitu al-Imam astagfirullahaladzim, al-Imam namanya di Syam ya atau di Syria dia meninggal dengan pemboman ya, masjidnya itu dibom dan dia sedang berada di masjid. Saya lupa lagi. Ya, nah beliau mengatakan bahwa yang disebut ilmu syariah itu adalah ilmu yang syariah itu kan jalan, ilmu yang merupakan jalan ditempuh oleh siapapun mengantarkan dirinya ke Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu syariah. Gitu ya, Prof. Mir. Luar biasa definisi. Kata beliau, ilmu syariah itu adalah ilmu yang mengantarkan suatu perjalanan kita kepada Allah. Itu namanya ilmu syariah. Jadi Allah dan semakin mendekatkan diri pada Allah itu namanya ilmu syariah. Itu definisi secara umum, secara general dari seorang ulama tadi. Oh ya, Syekh Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti mendefinisikan ilmu syariah itu ilmu yang mengantarkan kamu ke jalan Allah. Jadi ilmu apapun asal itu mengantarkan kamu ke jalan Allah, maka itu disebut ilmu syariah secara umum. Tapi secara spesifik ilmu syariah itu adalah ilmu terkait dengan jalan yang Allah sudah tetapkan kepada kita. Nah, kalau bicara syariah itu jalan yang Allah tetapkan, maka begitu terbentang luas, begitu luas sekali, bukan hanya terkait dengan masalah ilmu hadis, ilmu Quran atau ilmu fikih, tapi juga ilmu matematika yang mengantarkan jalan ke Allah itu pun bisa disebut ilmu syariah. Wallahu a'lam. Maka di situ nanti berlaku ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya pernah cerita ada seorang ahli kimia, sahabat saya dulu dan sekarang sudah wafat. Dia kalau ngejelasin tentang semut tuh, Prof. Mir, dia ngejelasin tentang semut sampai dia nangis. Kenapa nangis? Dia menghayati dan merenungkan atau memikirkan bagaimana semut kecil itu bisa membangun sebuah jalan baru yang dia nanti kalau pulang itu nggak pernah sedikit pun tersesat. Kenapa? Sebab jalan itu dia buang di situ ada zat kimia. Ya, jadi kalau ada semut jalan tuh, ya itu di belakangnya ada zat kimia yang dia buang atau yang dia lepaskan gitu. Jadi nanti kalau dia pulang dia nggak tersesat ngikut jalan itu lagi, sebab ada tapak dia. Jadi kalau kita punya tapak tuh kaki, ya, kalau semut itu tapaknya justru zat kimia yang dikeluarkan dari tubuhnya, dilepaskan oleh tubuhnya, dan itu sepanjang sejarah, apa sepanjang perjalanan. Saya pernah iseng ya, begitu ada lewat, ya lewat begitu, saya hapus tuh, saya hapus. Betul dia nggak bisa nyebrang, dia nggak bisa nerusin perjalanan, dia nyari-nyari, ya iseng aja tuh ya. Nah itu, jadi gitu ya, Zulfan. Ya, semut aja Allah perjalankan dengan perjalanan yang luar biasa. Dia punya tapak, dari tapak itulah dia kemudian bisa kembali pulang ke tempatnya semula. Nah, yang kedua, semut itu bisa memikul beban sekian kali lipat dari tubuhnya. Ya, sekian kali lipat dari tubuhnya. Kita lihat tubuh apa? Tubuh 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 semut itu katakan hanya sebesar apalah, kecil banget gitu. Tapi dia suka memikul beban makanan yang gede banget gitu. Sendirian aja dia. Ya, itu contoh. Sampai dia nangis, ya Allah, ini
makhluk kata dia luar biasa. Ya. Nah, orang belajar kimia yang bisa menangis karena sangat rindu pada Allah dan dia mengenal Allah melalui kimianya, maka ilmu kimia tersebut bisa menjadi ilmu syariah buat dirinya. Wallahu a'lam. Sudah terdengar suaranya Ibu Magfiro? Jadi nggak ada suara katanya dia. Sudah Ustaz. Ah, baik kalau Jazakallah gitu. Ustaz. Baik Pak Aceng, jam 7.30. Sudah Ustaz. Jazakallah Ustaz. Sama-sama, mangga insya Allah. Silakan Pak Aceng. Ah, silakan. Baik, Ustaz. Ayo Cindy, Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, ada yang mau nanya sebentar. si ada dari santri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz izin bertanya. Cindy pernah mendengar Ustadz, apakah benar setelah nisfu Sya'ban itu kita tidak diperbolehkan puasa sunnah, tetapi ini berlaku bagi orang yang tidak mendawamkan puasa sunnah. Gitu, Ustadz. Status hadis tersebut hanya merupakan semacam apa ya? Min fadail aja di antara keutamaan-keutamaan. Ada yang mengatakan bahwa bagi yang sudah terbiasa puasa sunnah, silakan aja. Kecuali hari yang diragukan. Hari diragukan tuh hari tanggal antara 30 atau tanggal 1. Itu aja. Jadi kalaupun full puasa 29, bagi yang sudah terbiasa, saum, silahkan nggak ada masalah. Ya, walaupun sudah melampaui tanggal 15 atau tanggal 14 Sya'ban. Nah, terus yang mengatakan tidak boleh apa? Itu menunjukkan bagi yang tidak punya kemampuan. Khawatir nanti kalau dia nggak punya kemampuan, dia maksain puasa, pas giliran waktu puasa bulan Ramadan, dia jadi kelelahan. Jadi dia kesulitan atau merasa diri, katakanlah sudah terlalu lama puasanya. Maka janganlah dia berpuasa. Ya, tapi bagi yang sudah terbiasa, yang memang puasa sunnah, termasuk puasa Daud, termasuk puasa hampir 1 bulan pun tidak dilarang. Dan itu masih mencontoh Rasulullah SAW, karena Nabi dalam tidaklah dalam suatu hadis Rasulullah berpuasa lebih banyak dibandingkan di luar bulan Ramadan, tentu saja dibandingkan dengan puasa Sya'ban. Hampir 30 hari. Ya, kecuali hari yang diragukan itu. Tanggal berapa hari diragukan? Tanggal 30 atau tanggal 1. Takut itu tanggal 30. Kalau tanggal 30 nggak masalah kan? Tapi kalau ternyata jatuh tanggal 1, kan nggak boleh kita berpuasa sunnah di luar bulan Ramadan. Kalau sudah masuk bulan Ramadan berarti seharusnya kita puasa Ramadan. Namanya al-wisol. Wisol itu nyambung puasa nggak boleh. Ya, termasuk kita puasa setiap hari nyambung nggak boleh. Yang paling indah puasa itu adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Paham, Cik? Ya. Jadi yang tadi, yang jangan itu yang dikhawatirkan nanti dia tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan. Hmm? Kalau dia nggak bisa, nanti khawatir karena jarang puasa, maka jangan berpuasa di tanggal-tanggal itu, terutama setelah tanggal 14 atau pertengahan Sya'ban. Baik, cukup? Ada yang lain? Pak Aceh dicukupkan insya Allah. Baik. Baik, Bapak Ibu dan para santri yang berbahagia, sudah cukup siang, jam 7:42 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita cukupkan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah.
Sebagaimana biasa, sebelum kita akhiri, mari kita baca terlebih dahulu surah Al-Asr bersama-sama. Oh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن amin. اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا من ظلمنا وانصرنا على من عادانا Amin ya ولا Rabb. تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر Amin ya. مبلغ علمنا لا يخافك ولا يرحمنا Amin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمسلمين المستضعفين في فلسطين وخاصة في غزة وفي Amin. كل مكان وزمان يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك wa atubu ilaik. Narasumber kontribusian pagi hari ini mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bertambah keberkahannya, dijaga kesehatannya dan tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Naktafi bihadzal Muhammad. qadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak Pak Waalaikumsalam Kiai. warahmatullahi Kasih wabarakatuh. Ustaz Ustaz. Sama-sama, Prof. Terima kasih. Jazakallah Sama-sama, jazak. Prof. Kepada Sama-sama. Buntut Oke. juga, kepada semuanya. Saya pamit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Waalaikumsalam.